Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh makna dan keistimewaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Bulan ini dipenuhi dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh, menahan diri dari makan, minum, serta segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun, tahukah Anda, berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga terbukti memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Dalam video kali ini, kita akan membahas keajaiban dan manfaat puasa yang telah terbukti secara ilmiah. Berikut ulasan selengkapnya. Pada tahun 2016, seorang ilmuwan asal Jepang, Profesor Yoshinori Ohsumi, meraih penghargaan Nobel di bidang kedokteran atas penelitiannya mengenai fenomena autofagi. Autofagi adalah proses alami dalam tubuh yang berfungsi untuk mendaur ulang sel-sel yang rusak atau tidak terpakai menjadi energi dan bahan baku untuk regenerasi sel baru. Proses ini pertama kali diamati pada sel ragi yang kekurangan energi dan nutrisi. Ternyata, autofagi juga terjadi pada sel mamalia, termasuk manusia. Puasa Ramadan menjadi salah satu pemicu utama aktivasi autofagi dalam tubuh. Para ilmuwan menemukan bahwa puasa selama 12 jam atau lebih dapat mengaktifkan mekanisme ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sel tubuh terus bekerja keras. Ada yang bertahan hidup, ada pula yang mati dan meninggalkan sampah metabolisme. Jika sampah ini terus menumpuk tanpa dibersihkan, sel-sel bisa mengalami penuaan dini, degenerasi, bahkan memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan gangguan neurodegeneratif. Dengan adanya autofagi, tubuh dapat secara otomatis mendaur ulang protein rusak, membersihkan racun, serta memperbaiki struktur sel yang mengalami kerusakan. Hal ini menjelaskan mengapa puasa dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperlambat penuaan, serta membantu dalam proses penyembuhan berbagai penyakit. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Dr. Alan Scott membuktikan bahwa puasa dapat meningkatkan kecerdasan otak dan daya konsentrasi. Dalam eksperimen ini, sekelompok mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok sebelum menghadapi ujian. Kelompok pertama berpuasa, kelompok kedua tidak berpuasa. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang berpuasa memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa puasa berperan dalam meningkatkan fungsi kognitif dan ketajaman berpikir. Penjelasan ilmiahnya, ketika seseorang tidak berpuasa, tubuh mengalokasikan sebagian besar energinya untuk mencerna makanan. Proses pencernaan ini membutuhkan suplai darah yang besar ke sistem pencernaan, yang akhirnya dapat menyebabkan rasa kantuk, lesu, serta menurunnya fokus dan daya ingat. Sebaliknya, ketika seseorang berpuasa, tubuh beradaptasi dengan mengoptimalkan penggunaan energi yang tersedia. Saat berpuasa, kadar hormon brain-derived neurotrophic factor dalam otak meningkat. Hormon ini berperan penting dalam meningkatkan daya ingat, memperkuat koneksi antar sel saraf, serta melindungi otak dari risiko neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Selain itu, puasa juga merangsang produksi keton, yang menjadi sumber energi alternatif bagi otak dan terbukti lebih efisien dibandingkan glukosa. Dengan metabolisme yang lebih efisien dan otak yang bekerja lebih optimal, puasa dapat meningkatkan ketajaman berpikir, memperbaiki konsentrasi, serta membantu seseorang dalam menghadapi tantangan intelektual dengan lebih baik. Penelitian ini semakin memperkuat fakta bahwa puasa tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kecerdasan dan fungsi kognitif seseorang. Pada tahun 1912, Alexis Carrel, seorang dokter asal Prancis sekaligus peraih Nobel di bidang kesehatan, menyimpulkan bahwa puasa memiliki efek luar biasa dalam penyembuhan berbagai penyakit. Dalam bukunya yang berjudul Man the Unknown, ia menjelaskan bahwa selama berpuasa, tubuh mengalami mekanisme adaptasi terhadap kekurangan makanan dengan mengoptimalkan energi yang tersedia untuk menjaga fungsi organ vital seperti otak, jantung, dan sistem peredaran darah. Proses ini tidak hanya membantu mempertahankan keseimbangan tubuh, tetapi juga berperan dalam memperbaiki jaringan yang rusak serta mempercepat proses penyembuhan berbagai penyakit. Lebih lanjut, Carrel mengungkapkan bahwa dalam kondisi berpuasa,
tubuh memasuki fase peremajaan alami. Sel-sel yang lemah atau rusak akan didaur ulang melalui mekanisme autofagi, sehingga sel-sel baru yang lebih sehat dapat terbentuk. Hal ini menjadikan puasa sebagai metode alami bagi tubuh untuk meningkatkan daya tahan dan memperpanjang usia sel. Hal serupa juga dikemukakan oleh Dr. Herbert Shelton dalam bukunya, Puasa Dapat Menyelamatkan Hidup Anda. Menurutnya, puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan melakukan regenerasi secara optimal. Ia menjelaskan bahwa selama berpuasa, sistem pencernaan yang biasanya bekerja tanpa henti diberi kesempatan untuk beristirahat, sehingga tubuh dapat mengalihkan fokusnya pada proses penyembuhan dan pemulihan. Shelton juga menyoroti bahwa puasa memiliki berbagai manfaat tambahan, seperti memperlancar sistem pencernaan, mengoptimalkan fungsi ginjal dalam menyaring racun, menajamkan penglihatan, serta membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Dengan kata lain, puasa berperan sebagai mekanisme alami tubuh untuk membersihkan diri dari zat-zat berbahaya, memperkuat sistem kekebalan, dan meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Selain memberikan manfaat fisik, puasa juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi kesehatan psikologis dan mental. Dr. Sabah Al-Bakir dari Fakultas Kedokteran Universitas King Saud menemukan bahwa puasa dapat memicu produksi hormon tertentu yang berperan dalam meredakan stres, meningkatkan suasana hati, dan memperkuat kesejahteraan mental seseorang. Salah satu hormon utama yang dipengaruhi oleh puasa adalah kortisol, yaitu hormon yang berperan dalam respons tubuh terhadap stres. Dalam kondisi normal, kadar kortisol dapat meningkat akibat tekanan emosional atau fisik, yang jika berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan gangguan seperti kecemasan, insomnia, dan bahkan depresi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang berpuasa, kadar kortisol menjadi lebih stabil, sehingga mampu menekan tingkat kecemasan dan ketegangan emosional. Selain itu, puasa juga meningkatkan produksi dopamin dan serotonin, dua hormon yang berperan dalam menciptakan perasaan bahagia dan ketenangan. Tak hanya itu, puasa juga dapat memperbaiki kualitas tidur, mengurangi gejala depresi ringan, serta meningkatkan rasa kepuasan dan ketenangan batin. Lebih jauh lagi, pengalaman menahan diri dari makan, minum, serta berbagai hal yang membatalkan puasa melatih seseorang untuk lebih disiplin dan memiliki kontrol diri yang lebih baik. Latihan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga membentuk pola pikir yang lebih positif, sabar, dan penuh rasa syukur. Dari segi spiritual, puasa membantu manusia membersihkan jiwa dan melatih kesabaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang kepala Badan Penyelidikan Ilmiah Arab Saudi, menyebutkan bahwa puasa dapat menyucikan jiwa dari akhlak buruk dan membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Selain itu, puasa juga menumbuhkan empati terhadap sesama, meningkatkan rasa syukur, dan mendorong kepedulian sosial kepada mereka yang kurang beruntung. Itulah beberapa keajaiban dan manfaat puasa dari segi medis, psikologis, spiritual, dan sosial yang terbukti secara ilmiah. Dengan menjalankan ibadah puasa yang dilandasi iman dan mengharap ridho Allah Ta'ala, maka insya Allah keajaiban-keajaiban dan manfaat tersebut bisa terkuak dan dirasakan oleh setiap orang yang menjalankannya. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan ibadah dan meningkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala pada Ramadan kali ini, agar memperoleh banyak manfaat, keajaiban, dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan Telisik Sejarah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.